Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, ada Mas Wisnu Saputra, ada Mas Suherdi. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pustika selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan mengenai proyek investasi dalam pengembangan perumahan terpadu sebagai memenuhi ujian akhir semester. Next. Next. Baik, latar belakang dan tujuan proyek. Proyek investasi ini bertujuan mengembangkan perumahan terpadu di pinggiran kota metropolitan untuk memanfaatkan pertumbuhan urbanisasi yang pesat. Selain menciptakan hunian yang terjangkau dan berkualitas, proyek ini juga berupaya mendukung perkembangan infrastruktur dan ekonomi lokal. Dengan menanggapi kepadatan penduduk dan kebutuhan akan fasilitas publik, proyek ini bertujuan memperbaiki aksesibilitas layanan dasar. Di samping itu, proyek ini juga berfokus pada keberlanjutan lingkungan dengan menerapkan teknologi hijau dan manajemen air yang efisien. Tujuannya adalah menciptakan komunitas yang berkelanjutan secara ekonomi dan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, serta memberikan keuntungan finansial bagi investor dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Next. Deskripsi proyek, proyek investasi akan mengubah 10 hektar lahan di pinggiran kota menjadi kawasan perumahan terpadu dengan berbagai jenis hunian dan fasilitas umum, dirancang untuk menarik keluarga muda dan profesional kota. Proyek ini akan menyediakan rumah tapak dan apartemen, serta fasilitas seperti sekolah, pusat perbelanjaan, taman rekreasi, dan ruang terbuka hijau. Desainnya mempertimbangkan pertumbuhan masa depan dan praktik berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan manajemen air yang efisien. Diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung bisnis lokal, sambil meningkatkan kualitas hidup penduduk dan memberikan nilai tambah kepada investor. Next. Baik. Di sini ada estimasi biaya. Pertama, biaya akuisisi lahan. Lahan akan diakuisisi sebesar 10 hektar di pinggiran kota metropolitan sebesar 81 miliar 875 juta rupiah. Kemudian biaya pengembangan infrastruktur, pembangunan jalan utama dan akses, perkiraan biaya 32 miliar 750 juta rupiah. Instalasi air bersih, sanitasi dan listrik sebesar 49 miliar 125 juta rupiah. Pembangunan fasilitas umum 65 juta rupiah. Kemudian ada biaya konstruksi, konstruksi rumah tapak dan apartemen diperkirakan sebesar 327 juta 500 maaf 327 miliar 500 juta rupiah. Kemudian biaya pemasaran dan promosi dibudgetkan 16 miliar 375 juta rupiah dan biaya lain-lain seperti izin, konsultasi dan biaya administratif. Biaya lain-lain sebesar 16 miliar 375 juta rupiah. Jadi total estimasi biayanya keseluruhan sebesar 589 miliar 500 juta rupiah. Next. Setelah kita mengetahui estimasi biaya, kita proyeksikan pendapatan. Eh, Untuk penjualan, total unit rumah tapak yang akan dijual sebanyak 300 unit dan total unit apartemen 500 unit. Harga jual rata-rata per unit 2 miliar 456 juta 250 ribu rupiah. Jadi total pendapatan dari penjualan diperkirakan 1,965 triliun. Kemudian pendapatan dari sewa komersial, pendapatan tahunan dari sewa yang diharapkan sebesar 32 miliar 750 juta rupiah. Dan analisis pendapatan keseluruhan, pendapatan dari penjualan unit perumahan 1,965 triliun dan ditambah pendapatan dari sewa komersial per tahun sebesar 32 miliar 750 juta rupiah. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Wisnu Saputra. Silakan. Baik, terima kasih Mas Dani. Jadi di sini ada arus kas masa depan. Arus kas dari penjualan unit perumahan setelah diperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaannya, proyeksi keuntungan bersih dari penjualan unit perumahan diperkirakan mencapai 818,750 miliar dalam 5 tahun pertama. Arus kas dari sewa komersial, pendapatan dari sewa komersial diperkirakan mencapai 16,375 miliar
per tahun setelah memperhitungkan biaya operasional terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas komersial. Analisis arus kas keseluruhan. Dengan menggabungkan kedua sumber arus kas ini, proyek ini memiliki proyeksi arus kas keseluruhan yang menjanjikan. Arus kas yang dihasilkan dari penjualan unit perumahan memberikan sumbangan besar terhadap pengembalian investasi awal dan potensi untuk pembayaran hutang. Jadi ada analisis penilaian investasi. Yang pertama ada NPV. NPV dapat dikatakan positif dengan hasil 1,835,903,446,375 triliun. Menghasilkan nilai tambah ekonomi sehingga proyek pengembangan perumahan terpadu dapat dianggap sebagai proyek yang layak secara finansial untuk dilakukan, karena dapat memberikan pengembalian yang lebih besar daripada biaya investasi awal. Jadi setelah dihitung dengan rumus NPV, keluarlah hasil NPV sama dengan 1,121,162 juta dolar, setara dengan 1,835,903,446,375 triliun. Jadi dengan demikian NPV dapat dikatakan positif dan diharapkan menghasilkan nilai tambah ekonomi sehingga proyek pengembangan perumahan terpadu dapat dianggap sebagai proyek yang layak secara finansial untuk dilakukan, karena dapat memberikan pengembalian yang lebih besar daripada biaya investasi lainnya. Yang kedua ada IRR. Perhitungan IRR dengan menggunakan alat perhitungan atau spreadsheet, IRR dapat dihitung berdasarkan aliran kas yang telah ditentukan. Yang pertama tahun 0 minus 36 juta atau biaya investasi awal dalam dolar. Yang kedua tahun pertama atau tahun ke-1 50 juta, arus kas bersih dari penjualan unit perumahan dalam dolar. Yang ketiga tahun ke-2 sampai 5 1 juta, arus kas bersih dari pendapatan sewa komersial dalam dolar. Hasil IRR misalnya sebesar 12%. Hal tersebut menunjukkan bahwa proyek ini diharapkan untuk menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 12% per tahun terhadap investasi awalnya. Ini adalah tingkat pengembalian yang signifikan dan dapat dianggap baik tergantung pada profil risiko proyek tersebut. Yang ketiga, payback. Perhitungan payback period. Dalam kasus ini, payback period dapat dihitung dengan membagi biaya investasi awal dengan arus kas tahunan bersih. Jadi payback period sama dengan biaya investasi awal dibagi arus kas bersih tahunan. Payback period sama dengan 589,500 juta miliar dibagi 16,375 miliar. Jadi payback period 36 bulan atau 3 tahun. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, proyek memiliki payback period selama 36 bulan atau 3 tahun. Artinya proyek ini diharapkan mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk mengembalikan biaya investasi awalnya dalam waktu 3 tahun setelah dimulainya operasi. Di sini ada analisis sensitivitas. Di sini ada variabel. Di sebelah kanan variabel ada rincian perubahan, dampak pada NPV, dampak pada IRR, dampak pada payback period. Dan di bawah variabel itu ada biaya modal atau R dan proyeksi arus kas. Di mana kenaikan dari 10% menjadi 12% itu dampak pada NPV-nya adalah penurunan, dampak pada IRR penurunan, dampak pada payback period perpanjangan. Penurunan proyeksi pendapatan, dampak pada NPV penurunan, dampak pada IRR penurunan, dampak pada payback period perpanjangan. Peningkatan biaya operasional tahunan, dampak pada NPV penurunan, dampak pada IRR penurunan, dampak pada payback period perpanjangan. Struktur modal perusahaan. Dalam pengembangan proyek investasi untuk perumahan terpadu, struktur modal perusahaan atau campuran ekuitas dan hutang penting untuk mengelolanya biaya modal dan pengembalian investasi. Proporsi umumnya adalah 60% ekuitas dan 40% hutang. Dapat disesuaikan sesuai strategi keuangan dan manajemen risiko perusahaan. Ekuitas memberikan fleksibilitas tanpa kewajiban pembayaran bunga tetap. Namun memerlukan investasi modal signifikan. Di sisi lain, hutang memanfaatkan leverage dengan biaya bunga tetap. Pemilihan struktur modal harus mempertimbangkan risiko keuangan dan kemampuan bayar perusahaan, serta trade-off antara risiko dan keuntungan dalam menggunakan hutang versus ekuitas. Baik, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Juhardi. Silakan Mas Juhardi. Baik, terima kasih Mas Wino.
Biaya ekuitas. Dalam konteks pengembangan proyek perumahan terpadu, biaya ekuitas sebesar 13,6% menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham untuk mengambil risiko yang terkait dengan investasi ini. Semakin tinggi beta perusahaan atau yang mencerminkan risiko sistematis yang lebih tinggi, semakin tinggi pula biaya ekuitas yang diharapkan. Biaya utang. Misalnya, jika perusahaan mengambil pinjaman sebesar 163 miliar 750 juta dengan tingkat bunga tetap 6% per tahun, biaya utang tahunan yang harus dibayar adalah RD sama dengan 6% dikali 163 miliar 750 juta sama dengan 9 miliar 825 juta. Jadi perusahaan akan membayar sekitar 9 miliar 825 juta setiap tahun sebagai biaya bunga atas peminjaman tersebut. Next. Weighted Average Cost of Capital atau disingkat WACC. Perhitungan WACC dalam contoh yang diberikan, 1. Struktur modal perusahaan sama dengan 60% ekuitas dan 40% utang. 2. Nilai total modal perusahaan adalah 1.637.500.000 dengan 982.500.000 berasal dari ekuitas, 655 miliar berasal dari utang. 3. Biaya ekuitas. Dihitung menggunakan model CAPM atau metode lain dan telah diperkirakan sebesar 13,6%. 4. Biaya utang adalah 6%. 5. Tarif pajak perusahaan adalah 25%. Langkah-langkah perhitungan. Hitung nilai WACC. WACC sama dengan dalam kurung VE dikali RE ditambah dalam kurung VD dikali RD dikali dalam kurung 1 dikurang TC. Substitusi nilai yang relevan WACC sama dengan dalam kurung 0,60 dikali 0,136 ditambah dalam kurung 0,40 dikali 0,06 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,25. Kemudian hitung masing-masing komponen. WACC sama dengan dalam kurung 0,0816 ditambah dalam kurung 0,024. Hitung total WACC. WACC sama dengan 0,1056. WACC sama dengan 10,56%. Next. Analisis kelayakan. Analisis kelayakan proyek sangat penting untuk menilai potensi keberhasilan investasi, terutama untuk pengembangan perumahan terpadu. Beberapa metrik utama dalam analisis ini adalah Net Present Value atau biasa disingkat NPV, Internal Rate of Return atau biasa disingkat IRR, dan Payback Period. NPV menghitung nilai sekarang dari aliran kas bersih proyek setelah dikurangi biaya investasi. Dengan nilai NPV positif menunjukkan keuntungan melebihi biaya awal. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV 0. IRR yang lebih tinggi dari Weighted Average Cost of Capital perusahaan, yaitu 10,56%, menunjukkan pengembalian lebih tinggi dari biaya modal. Payback period adalah waktu untuk mengembalikan investasi. Periode yang lebih singkat menandakan risiko yang lebih rendah. Proyek dianggap layak jika NPV positif, IRR lebih tinggi dari WACC, dan payback period singkat. Namun risiko pasar, finansial, operasional, dan hukum tetap perlu dikelola dengan baik untuk keputusan investasi yang tepat. Next. Faktor risiko. Dalam mengambil keputusan investasi untuk proyek pengembangan perumahan terpadu, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan proyek. Risiko pasar terkait fluktuasi pasar properti dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga jual dan pendapatan. Risiko finansial seperti kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya utang.
Risiko operasional meliputi kesulitan pengelolaan proyek dan biaya tak terduga. Risiko politik dan hukum terkait regulasi dan kondisi politik dapat mengganggu operasi proyek. Risiko pengembalian investasi berkaitan dengan kemungkinan proyek tidak mencapai tingkat pengembalian yang diharapkan. Mengelola faktor risiko ini adalah kunci keberhasilan investasi. Next. Alternatif strategi. Jika proyek pengembangan perumahan terpadu tidak layak, perusahaan bisa mempertimbangkan beberapa alternatif strategi untuk mengoptimalkan investasi. 1. Optimasi struktur modal. Ubah proporsi ekuitas dan utang untuk menurunkan weighted average cost of capital. Misalnya, dengan menarik investor baru atau menggunakan laba ditahan. 2. Pengurangan skala proyek. Kurangi ukuran atau kompleksitas proyek untuk mengurangi biaya investasi awal dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pengembangan fase-fase. Pecah proyek menjadi fase-fase kecil untuk mengurangi risiko dan memastikan pengembalian investasi yang stabil. 4. Diversifikasi investasi. Investasikan pada proyek lain dengan pengembalian lebih tinggi atau risiko lebih rendah untuk mengurangi eksposur risiko. Evaluasi mendalam diperlukan sebelum memutuskan strategi. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 dengan tema proyek investasi dalam pengembangan perumahan terpadu. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.